Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholilah, CGP Angkatan 11, kelas 134A Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SMP Integral Lukman Al-Hakim Sumeneb, Ustadz Muhlisari, SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya, ada waktu sebentar Ustadz? Ya, monggo. Ya, nah saya ingin mewawancarai Ustadz terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, insyaallah siap. Selama ini, bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam mengidentifikasi masalah ini memang ini merupakan sebuah kasus yang sangat dilema ya Ustazah ya. Bagi saya pribadi juga. Salah satu contohnya misalnya ketika ada kegiatan yang merupakan itu sebuah kewajiban di sebuah lembaga itu, kemudian ada salah satu di antara guru maupun karyawan yang tidak bisa menghadiri itu dengan alasan karena memang sebagai tanggung jawabnya juga sebagai seorang kepala keluarga misalnya, tentunya saya sebagai kepala sekolah tentunya harus bisa mengidentifikasi dan mengambil keputusan yang mana di antara kedua ini adalah tentunya saya juga harus mempertimbangkan mana yang terlebih dulu dalam mengambil keputusan ini dan mana yang juga karena ini merupakan keputusan yang tentunya tidak bisa saya sebagai kepala sekolah tidak bisa egois ya tentunya. Kasus yang memiliki nilai ini juga harus salah satunya memang harus lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga harus istilahnya dalam mempertimbangkan ini mana yang terbaik, karena kalau misalkan kita lebih condong kepada salah satu, tentunya juga tidak baik buat guru yang bersangkutan begitu Ustazah. Mungkin itu Ustazah. Ya. Berikutnya Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dalam mengambil keputusan kasus ini, tentunya saya harus mempertimbangkan kedua nilai yang ada Ustazah. Sehingga ketika saya mengambil keputusan tidak membuat bingung gitu kan, tidak membuat bingung. Jadi harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan itu dengan cara nilai kasihan lah. Jadi mana yang lebih condong ke sana, sehingga dalam beri kesempatan kita bisa melakukan perbaikan, namun bila tetap tidak ada usaha terhadap yang bersangkutan, ya tentunya nilai keadilan yang harus kita gunakan begitu Ustazah. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan Ustadz untuk kasus yang Ustadz sebutkan tadi. Yang kasus ini ya. Iya. Misalnya ini Ustazah, ketika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, misalnya salah satu contoh ini yang saya alami ya, ketika anak saya yang pertama dengan yang kedua misalnya, ini ada kesalahpahaman di antara keduanya itu tentang masalah mainan yang dia miliki. Mainan yang dia miliki. Anak yang pertama ini mengaku kalau mainan ini adalah miliknya, sedangkan yang kedua dia juga mengaku itu adalah miliknya, sehingga kita panggillah keduanya dan tentunya saya juga harus mendengarkan cerita dari anak saya yang pertama, kemudian cerita anak saya yang kedua, mana yang di situ yang lebih jelas ceritanya,
dan mana yang bisa diambil untuk dijadikan sebagai keputusan nantinya di situ, gitu. Oh, iya. Itu berarti itu kan kalau di rumah ya Ustadz ya. Heeh. Kalau di sekolah tadi yang Ustadz ceritakan tadi kalau ada guru Guru ya, yang punya kepentingan kepentingan pribadi, pribadi sedangkan di satu sisi dia juga harus menghadiri apa yang menjadi kewajibannya di di sekolah, sekolah. gitu ya. Terima kasih Ustadz. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Iya, ini yang mengenai prosedur tadi ya. Ya, Yang pertama yang saya lakukan adalah tentunya dengan cara komunikasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kan begitu. Karena kalau tidak eee, komunikasi dan mencari tahu apa yang kebenaran yang terjadi itu akan menjadi kendala buat saya juga nantinya. Kemudian setelah itu tentunya kami juga harus memberikan teguran atau surat pemanggilan intern kepada yang bersangkutan ya sebagai kepala sekolah. Bila teguran kemudian surat pemanggilan itu sudah kami laksanakan tetap tidak diindahkan ya tentunya eh, kami akan mengambil langkah selanjutnya untuk yang bersangkutan ya yang yaitu ya dengan cara konsultasi dengan pengawas misalnya dengan eh, kepala sekolah yang lain atau dengan apa elemen yang lain juga begitu Ustaz. oh iya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan itu yang lebih efektif biasanya itu ya dengan cara komunikasi Ustazah. Sebenarnya dengan cara komunikasi. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan dengan cara kita gitu loh, karena itu tidak baik. Sehingga apa? Kalau misalnya dengan cara komunikasi tentunya apa namanya? Kita bisa juga memberikan teguran, kemudian peringatan eh, dan konsultasi kepada pihak yang bersangkutan. Dan apabila tetap tidak bisa diberikan apa namanya? Komunikasi diajak komunikasi dengan baik, tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, ya makanya tentunya kami juga akan memberikan teguran, kemudian nasihat, peringatan, konsultasi pada pihak yang bersangkutan. Ya. Begitu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya itu sulitnya komunikasi, gitu ya. Sulitnya komunikasi dalam sehingga apa? Ketika tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi itu mungkin apa namanya? Nilai kasih sayang itu tidak juga didapat oleh yang bersangkutan. Apabila tidak ada komunikasi yang baik, maka segera apa? Ditindaklanjuti dengan kebijakan lainnya kalau misalnya tidak ada komunikasi dengan baik. Begitu Ustaz. Berarti tantangannya di Tantangannya komunikasi di ya Ustadz? komunikasi. Ya. Ya, tantangannya di komunikasi. Ya. Apakah Ustadz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau apa namanya? Kalau kasusnya banyak, tentunya kami akan jadwal Ustaz. Tapi kalau misalnya kasusnya tidak terlalu banyak, itu biasanya kami langsung melaksanakan secara langsung saja gitu. Karena kalau suatu masalah itu dibiarkan, maka mereka yang bersangkutan itu akan menganggap kalau hal yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan itu adalah merupakan suatu kebenaran. Nah, sehingga apa? Ketika ada masalah itu tentunya tidak kami biarkan berlarut-larut gitu kan. Karena itu tidak baik ke depannya gitu. Iya. Berarti langsung diselesaikan ya Langsung Ustaz? diselesaikan pada Iya. waktu itu juga. Iya. Berarti tidak ada jadwal khusus kan ya Ustaz? Tidak ada jadwal khusus. Iya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan? Hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan selama ini itu adalah
diskusi antar kepala sekolah dengan kesiswaan, kepala sekolah dengan guru atau wali kelas, itu yang mempermudah Ustazah. Iya. Jadi harus ada Harus komunikasi ada ya, Ustaz. komunikasi. Iya. Dari semua hal yang Ustadz sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan? Sebagai seorang kepala sekolah tentunya kita harus tegas dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan masalah juga, dan tidak boleh egois. Ustazah. Harus komunikasi dengan pihak yang lain juga yang bisa diikutkan untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Kemudian apabila ada dua nilai yang bersinggungan di antara itu, ya kita bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu tentunya, ya agar keputusan yang kita ambil itu tetap sesuai dengan aturan yang berlaku di lembaga itu. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama, Sada. Ya, semoga apa yang sudah kita bicarakan mendapat ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholila dari kelas 134A Kabupaten Sumeneb, JGP Angkatan 11. Hari ini saya akan mewawancarai Ustazah Maldufa dari TK Yabunaya Sumeneb. Assalamualaikum Ustazah Mal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Ustazah ada waktu sebentar saja untuk saya wawancarai terkait pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika. Selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Dalam mengambil keputusan di kebijakan di moral etika ini memang sangat-sangat dilema ya, karena memang di dua agenda ini memang sama-sama benar adanya, cuman harus ada salah satu yang akan diputuskan atau salah satu harus ditetapkan bahwa yang mana yang akan kita laksanakan. Mesti memang ada hal yang perlu diangkat atau yang ada yang ditinggalkan. Begitu, ya. Nah, selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama mungkin kami juga perlu memahamkan di antara keduanya bahwa memang karena dua unsur ini sama-sama benar ya, tapi juga yang istilahnya yang akan diamanahi atau yang istilahnya yang menuntut ilmu juga benar, terus yang diamanahi atau yang menggantikan juga benar, apalagi sudah tugas-tugas tersebut sudah disiapkan. Jadi mungkin sama-sama dipahamkan, juga tidak semena-mena akan mengalihkan tugas tersebut. Kalau bisa di luar tugas itu harus ada tanggung jawab juga gitu. Dan yang akan diberi tugas pun yang dialihkan istilahnya, yang mengambil alih juga sama-sama harus legowo karena memang demi kebaikan bersama gitu. Bisa diceritakan Ustazah mungkin kasus yang Ustazah maksud bagaimana? Oke. Seperti saya pribadi ya melanjutkan studi S2. Tapi ya mungkin walaupun tidak ada hal pembelajaran di hari Sabtu, tapi ada tugas-tugas mungkin di luar sekolah yang harus saya handle, tapi saya alihkan ke teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman juga memahami karena memang ini sama-sama juga kebutuhan lembaga juga. Iya. Jadi ini kasus yang terjadi sama diri Ustazah sendiri ya. Ya. Untuk berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustazah lakukan selama ini? Prosedur yang biasa kami lakukan ya kalau sebisa mungkin menghindari di hari efektif, terutama ya di hari efektif. Tapi kalau sudah memang mentok nggak bisa di hari efektif, tidak bisa dilaksanakan di luar hari efektif, namun harus dilaksanakan di hari efektif, ya kami juga mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik lagi, atau
memudahkan teman-teman yang akan diamanai tugas tersebut. Gitu, ya. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang saya biasa anukan ya, seumpamanya kayak tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah, terus teman-teman ada hal yang harus kami jalankan, tapi saya harus melaksanakan tugas di universitas yang saya tempuh, jadi saya mengamanahkan ke yang lain, terus diamanahkan ke yang lain, tapi saya sendiri tidak akan tutup mata istilahnya gitu. Jadi karena ada apa ya istilahnya tunjangan di hari itu, entah tunjangan kepala sekolah itu serta-merta tidak saya ambil semua, akan saya alihkan ke teman yang saya selalu amanahi tugas saya gitu. Oh, begitu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan kalau kasus dilema etika itu kalau berkaitan dengan wali murid gitu. Karena kalau sudah berkaitan dengan wali murid yang istilahnya masalah etika broken home istilahnya ya, itu ada satu sisi yang meminta anaknya tidak boleh dikunjungi ayahnya, atau sebaliknya sudah tinggal sama ayahnya tidak boleh mamanya. Tapi saya akan menyiasati dan memahamkan kedua belah pihak, karena memang kedua orang tua tersebut juga sama-sama punya hak untuk mengasihi anak tersebut, dan akan berdampak fatal jika anak tersebut tanpa sentuhan atau kasih sayang dari kedua belah pihak tersebut. Mungkin kami akan siasati kira-kira hari apa orang tua yang melarang itu, dan menjadwalkan yang dilarang itu untuk dikabari biar bisa menemui ananda tersebut, biar sama-sama enak gitu. Jadi tantangannya kalau berhubungan dengan wali murid, iya, yang berhubungan sama wali murid yang sangat kami susah mengaturnya mungkin, tapi insya Allah kami akan cari solusi-solusi demi kebaikan kita bersama. Oh iya. Berikutnya, apakah Ustazah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ustazah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustazah jalankan? Memang tidak ada jadwal tertentu, kecuali dalam tiap tahun itu memang nggak sama kan. Jika ada maka kami agendakan, mungkin dalam pendekatan sama orang tersebut atau anak didik kami. Tapi kalau memang bisa diajak komunikasi langsung mungkin lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa ya kami agendakan waktu atau kami visit ke rumah ananda tersebut untuk membicarakan, biar tidak akan menimbulkan atau dampak ke anak didik tersebut bahkan ke murid yang lain. Ya, begitu ya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya? Tidak ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan memang ya tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi memang keputusan itu harus ada dan harus tegas dilaksanakan demi kebaikan dan terlaksananya semua program juga. Untuk pertanyaan terakhir Ustazah, dari semua hal yang sudah Ustazah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan? Ya tentunya dari semua pengalaman itu ya memang pasti dan tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Namun semua itu akan menjadi pembelajaran bagi kami ke depan untuk mengambil keputusan tersebut demi kebaikan, dan biar tidak ada yang dirugikan istilahnya, akan kami evaluasi dan memperbaiki untuk ke depan. Iya. Terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nurholilah, YGP Angkatan 11, kelas 134A Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala SD Integral Lukman Al-Hakim Sumeneb, Ustadz Ramli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kalian juga sehat? Alhamdulillah. Ya. Begini Ustadz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Ustadz. Siap. Ya. Selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, memang dalam setiap pengambilan keputusan ya, kita memang, kalau saya ya, memang memetakan dulu ya, memetakan apakah kasus itu masuk bujukan moral, apakah masuk dalam dilema etika. Kemudian setelah memetakan itu, kalau itu bujukan moral kan gampang. Karena pilihannya benar dan salah. Mesti kita milih yang benar kan. Iya. Yang rumit itu ketika sudah masuk dalam dilema etika. Ya kita petakan itu dilema etikanya itu loh. Karena memang dilema etika itu kan terkait dengan benar melawan benar. Jadi itu pilihannya semuanya sama-sama benar. Tapi saya juga tidak terpaku pada dilema etika itu. Ada istilah apa ya istilahnya? Keluar dari itu loh. Apa ya namanya kalau dalam 9 pengambilan keputusan itu ada apa namanya? Trilema. Iya, trilema itu. Trilema itu biasanya itu kita sama-sama ambil jalan tengah. Jadi dua kebenaran itu sama-sama diambil, sama-sama kita ambil jalan tengahnya, sama-sama dapat gitu. Saya biasanya begitu. Jadi kalau ada dua pilihan yang sama-sama benar itu, kalau bisa kompromi, saya kompromi itu. Jadi sama-sama diambil. Itu yang saya lakukan. Begitu ya Ustadz. Ya. Ya. Selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas kalau tradisi yang terbangun di kita itu ya dalam setiap menyelesaikan kasus itu atau apapun itu mesti pertama saya musyawarah ya. Musyawarah itu adalah menjadi kekuatan kita itu. Ya, nggak bisa saya sendiri, terutama menyangkut hal-hal yang besar dan urgent gitu. Saya musyawarahkan dengan teman-teman, minta pandangan, pendapat dari teman-teman, kemudian juga minta pendapat dari yang lain, dari sumber-sumber lain. Kemudian ya setelah semuanya memberikan masukan dan saran, nanti pada akhirnya memang saya yang menentukan. Saya ambil yang menurut saya itu yang paling tepat untuk saya ambil kebijakan gitu. Tapi tetap saya itu minta saran dan pertimbangan dari teman-teman dan semua pihak, terutama pada kasus-kasus yang memang melibatkan kalau melibatkan guru yang bersangkutan, saya juga minta pandangannya gitu. Jadi kalau di sini itu kami itu menekankan musyawarah, dan musyawarah pun juga dicontohkan oleh Rasulullah begitu juga. Jadi iklim di sekolah ini ya, jadi kita ini musyawarah, wasawirhum billati hi ahsan. Jadi musyawarah ya. Tadi musyawarah ya Ustadz ya. Iya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, setelah musyawarah itu ya kita kan dalam musyawarah itu biasanya kita kan memetakan seperti yang sampaikan di awal tadi itu, apakah kasus ini berkenaan dengan bujukan moral atau dilema etika. Dipetakan dulu. Setelah dipetakan itu, kalau ini bujukan moral kan gampang kita menentukannya, pasti kita akan milih yang benar. Tapi kalau memang menyangkut dilema etika,
kita juga sebisa mungkin kalau masih bisa dikompromikan antara dua pilihan itu, maka kita kompromi. Tapi kalau tidak bisa kompromi, kita akan ambil yang potensi benarnya lebih dominan gitu loh. Sepertinya tidak mungkin ada kebenaran yang memang langsung 50-50 itu. Mesti ada yang mendominasi. Yang lebih dominan itu, yang lebih dominan positifnya yang mana gitu. Itu yang akan kita ambil itu. Tapi kalau memang 50-50, maka kita coba sama-sama ambil, jadi diambil jalan tengah. Dan itu komparasi kita, menggabungkan dari pilihan-pilihan yang ada itu. Tapi kalau memang bukan 50-50 ya, maka kita akan ambil yang memang yang dominan positifnya itu, yang lebih banyak yang kita ambil begitu. Jadi tetap kita musyawarah, terus setelah itu kita memetakan apakah ini masuk bujukan moral atau dilema etika. Kalau masuk bujukan moral kita enak, terus tapi kalau masuk dilema etika kita juga petakan ini seimbang tidak anunya ini. Kalau tidak seimbang maka kita ambil yang dominan, baiknya atau benarnya lebih mendominasi. Kalau memang seimbang kita coba komparasi. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Ustadz kasus seperti apa yang sudah pernah Ustadz tangani tentang dilema etika? Yang dilema etika ya. Kalau dilema etika ini begini ya. Misalnya antara kesetiaan lawan kebenaran ya. Kesetiaan lawan kebenaran. Benar nggak? Kesetiaan lawan kebenaran? Atau rasa keadilan? Ya, benar nggak? Benar. Kesetiaan lawan kebenaran ya. Begini, misalnya ada anak guru ya. Anak guru itu dalam suatu pelajaran itu dia itu enggak bisa. Ada seorang temannya itu dia menyampaikan ke saya, ini gimana ya, saya kok enggak enak mau memberikan nilai gitu loh, karena dia itu adalah anaknya guru gitu loh. Kalau saya kasih nilai bagus itu juga menyalahi, memang tidak mungkin karena memang dia nggak bisa. Tapi kalau tidak saya kasih nilai bagus, dia anak guru gitu loh. Itu ada yang pernah komunikasi ke saya tentang itu. Saya jawab yang begini. Maka ini kadang saya keluar saya keluar dari dilematika seperti yang saya sampaikan tadi itu, trilema itu. Apa anunya? Saya sarankan ke dia itu coba komunikasi dengan guru yang bersangkutan gitu loh. Apa adanya, sampaikan apa adanya, Bu atau Ustadz atau Bapak, anaknya sampean ini di materi yang saya ampu dia tidak bisa. Jadi mohon maaf ya kalau nanti saya memberikan nilai apa adanya. Jadi itu kan dia itu satu sisi harus setia dengan teman kan ya, tapi di satu sisi dia juga harus menegakkan kebenaran itu gitu loh. Saya bilang suruh begitu, sampaikan apa adanya, bangun komunikasi. Insya Allah kalau ada komunikasi yang baik, itu perasaan enggak enak itu insya Allah akan terselesaikan gitu loh. Dan alhamdulillah itu kasus itu enggak ada masalah, walaupun memang dia itu memberikan nilai apa adanya. Dan dia juga memberikan saran ke guru yang bersangkutan itu untuk memberikan tambahan pembelajaran, dan beliau pun juga siap seandainya memang harus untuk mengajar anaknya gitu loh. Jadi begitu. Jadi 9 langkah itu ya, itu membantu kita untuk keluar dari dilema etika itu. Terutama saya sampaikan tadi itu. Jadi trilema itu bagaimana itu kita keluar dari dilema. Iya, benar. Iya. Ya Ustadz, mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Kalau di sini ya, kalau saya ini kan
rata-rata di sini kan teman-teman saya itu loh. Teman-teman saya itu ya yang namanya teman ya. Jadi perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman itu ada dan itu manusiawi. Eh, tapi saya punya punya strategi untuk mengatasi itu. Jadi tantangannya saya itu berlaku apa ya, berlaku benar ya, berlaku benar, berlaku adil, berlaku bijaksana, tidak pandang bulu, tidak ada yang mendapat perlakuan privilege ya karena teman mendapatkan perlakuan istimewa. Jadi tantangannya itu karena di sini itu adalah rata-rata teman saya dan ada juga yang lebih senior dari saya. Kadang memang saya itu harus tetap berlaku adil itu loh, itu tantangannya. Tapi saya punya strateginya kalau saya itu. Saya di awal ya apa ya ditunjuk menjadi kepala sekolah, saya bangun kontrak. Jadi kalau saya itu bahasanya itu kontrak sosial. Kontrak sosial dengan teman di sini kan ada tim ya, ada tim saya itu tim kesiswaan apa tim manajemen itu terus juga dengan teman-teman guru saya bangun kontrak. Apa kontraknya? Saya bilang ke mereka, teman-teman semuanya, jika saya keliru, jika saya tidak benar, jika saya keluar dari regulasi, keluar dari aturan yang telah ditetapkan sekolah, silahkan saya tegur. Sebaliknya, jika teman-teman itu juga keluar dari regulasi yang telah ditetapkan sekolah, mohon maaf kalau saya juga menegur. Di antara kita itu jangan ada yang saling menyandera. Ayo kalau teman-teman sayang dengan saya, silahkan saya ingatkan. Sebaliknya kalau saya menegur teman-teman karena teman-teman keluar dari regulasi, jangan ada yang tersinggung. Sudah itu enak. Jadi enak kalau sudah dan itu sudah di awal sudah. Ya, itu anunya. Itu saya memang tantangannya itu saya harus tetap berlaku sportif ya, berlaku adil. Siapapun itu di sini ini perlakuannya sama. Ya, perlakuannya sama, tidak ada privilege, tidak ada istilah jenderal, kopral ya. Iya. Jadi semuanya sama. Begitu, Iya. Ustazah. Apakah ada jadwal khusus Ustadz untuk pengambilan keputusan? Apa langsung diselesaikan di tempat atau Ustadz perlu jadwal khusus? Tidak ada. Ya lihat anunya, lihat kasusnya ya. Kalau itu memang mendesak ya, mendesak dan butuh cepat gitu loh. Ya saya biasanya segera kumpulkan teman-teman tim untuk membahas itu gitu loh. Seadanya, kadang-kadang tidak kompak ya. Maksudnya kadang ada teman-teman tim yang masih sibuk di luar atau masih ada apa-apa. Tapi yang ada ini saya libatkan musyawarah. Terus habis itu setelah saya putuskan saya sosialisasikan di tim itu bahwa saya hari ini telah memutuskan ini gitu loh. Itu tergantung pada kasusnya. Kalau memang kasus itu butuh mendesak segera penanganan, ya saya langsung ambil sikap. Tapi tetap musyawarah. Kecuali memang apa ya istilahnya mendesak dan memang untuk mengumpulkan teman-teman itu sulit ya. Nah, itu biasanya saya langsung menggunakan apa istilahnya ya saya sendiri langsung gitu anunya. Langsung saya putuskan. Setelah diputuskan saya memang sosialisasikan ke teman-teman. Jadi tidak ada waktu khusus lah, waktu khusus. Kita lihat tingkat kasusnya mendesak atau tidak. Kalau tidak ya kita kasih kasih deadline waktu. Tapi kalau memang mendesak segera kita tangani. Iya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ustadz dalam pengambilan keputusan? Yang jelas ada ya, yang jelas teman-teman tim itu sangat membantu saya ya, sangat membantu saya itu memberikan saran, masukan terkait dengan kasus yang mungkin perlu segera mendapatkan keputusan itu loh. Jadi saran kan mereka kan juga ikut berpikir itu loh, ikut berpikir, ikut membantu memberikan saran dan masukan. Pertimbangan-pertimbangan itu menjadi apa? Menjadi pilihan-pilihan saya itu mana yang harus saya pilih gitu loh. Seperti itu. Sangat membantu sekali itu saran dan masukannya teman-teman itu. Kalau sendiri itu kan hanya menggunakan cara pandang saya. Tapi kalau teman-teman itu enak. Jadi begitu. Teman-teman saya itu di tim ini sangat membantu saya dalam membantu saya dalam saya mengambil atau menentukan keputusan. Iya.
dari semua yang sudah Ustadz ceritakan, apa pembelajaran yang bisa Ustadz petik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan? Yang jelas begini ya, siapapun kita itu kalau sudah di leader itu ya, di leader itu, walaupun sudah leader, tetap kita perhatikan musyawarah ya. Musyawarah itu lebih dekat dengan lebih dekat dengan keputusan yang tepat gitu loh. Dengan bermusyawarah kita akan lebih bisa menghasilkan keputusan yang ideal itu loh. Ketimbang itu ya kita langsung keputusan diri sendiri gitu loh. Nah, itu kalau saya itu dalam setiap mengambil keputusan usahakan itu libatkan lakukan dengan cara musyawarah. Begitu. Pembelajarannya mungkin seperti itu. Iya. Ya, ya. Terima kasih Ustadz Siap. sudah berbagi. Siap. Ya, semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat. Ya. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.